أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Para sahabat sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita sudah berkumpul lagi masuk di Khalaqal Dzikir ini. Maka semoga Allah mengampuni kita semuanya. Itu yang selalu kita meminta-minta. Dan apa-apa yang dibawa di dalam dada kita berupa kebutuhan itu untuk kehidupan di dunia dan nanti di akhirat apa yang kita bawa, semoga semuanya Allah memberikan yang terbaik pada kita. Juga termasuk para sahabat-sahabat yang tidak sempat berdatang atau di mana saja berada. Tadi semua sudah didoakan. Itu adalah kebiasaan kita. Tidak boleh lupa kita mendoakan sesama saudara se-Islam di seluruh dunia. Apalagi saudara satu pengajian dimanapun berada di atas dunia ini, di Khalaqal Dzikir yang berada dimanapun. Semoga Allah mengampuni semuanya. Para sahabat sekalian, sesungguhnya pengajian ini sudah mohon ampun saya sudah mendahului sesungguhnya minggu-minggu yang lalu bagaimana gerakan-gerakan atau tentang ghadab ini, marah yang Rasulullah katakan di minggu yang lalu kita mengaji tentang la taghdab, ulah ngambek atau jangan marah. Kita sudah menerangkan tentang itu. Tetapi di sini ada hakikat marah. Di sana ada, mungkin boleh judulnya disebut marah, tetapi marah pada tempatnya. Karena di sana ada ada keberjuangan, ada kepahlawanan, keberjuangan. Jadi berupa syaja'ah. Nah, itu dia. Berarti marah yang mana gerangan? Jenisnya sama, yang bisa merubah jawarih seperti tadi diulang. Tetapi minggu lalu saya sudah menerangkannya, baru tadi dibaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana jawarih bergerak. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang mata menjadi merah. Kita sudah menerangkannya minggu yang lalu. Alhamdulillah. Masih disentuh tentang ghadab ini, tetapi harus pada tempatnya. Karena ghadab di sini, hakikat tentang ghadab ini, seperti minggu lalu dikatakan,
ada kaitannya dengan kadar keimanan dan tingkat keimanan kita. Karena mana yang diharamkan amarah, mana yang amarah ini tanda kutip, saya memakai tanda kutip. Amarah ini yang harus dikerjakan malah oleh kita. Kalau tidak salah di dalam surah Muhammad disebutkan di situ as-sidda'u 'alal kuffar. Ini dia, saya teringat ke sana. Keras terhadap orang-orang kafir. Apakah orang kafir yang di jalan sedang ada bergaul dengan kita harus dikerasi begitu? Bukan itu. Itu makhluk yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Mungkin justru kepada mereka harus berbuat baik. Kita harus menunjukkan keindahan akhlak kita, adab kita sebagai orang Islam. Kalau ada orang kafir sedang kesusahan, jangan dilihat kafir atau bukannya. Tetap harus kita bantu. Itu makhluk. Karena kita tidak tahu kapan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Jadi harus berhati-hati. Ini adalah ilmu pengetahuan dan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, as-sidda'u 'alal kuffar ini dikerjakan bernada ghadab ini pada waktu yang tepat. Misalnya agama kita dihina, tetapi kita diam saja. Berarti kadar keimanan kita rendah. Negara kita direndahkan oleh negara lain, dijajah. Dulu para ulama bertempur. Yang sudah sepuh tidak dengan fisiknya, dengan ilmunya. Banyak kakek-kakek saya di Banten ditangkapi sama Belanda semuanya. Mengapa seperti itu? Inilah dia. As-sidda'u 'alal kuffar. Nah, disitulah kadar penilaian kapan ini rahasia tentang ghadab ini dikerjakan. Nah, inilah dia salah satunya. Misalnya, salah satu contoh. Sayyidina Ali dalam keadaan bertempur. Ketemu dengan seseorang yang mulutnya besar, menghina Rasulullah, merendahkan Islam. Bangkit amarahnya Sayyidina Ali. Bertempur, dikejar dan didekatinya. Lalu mulai berhadap-hadapan. Setelah dia terkalahkan oleh Sayyidina Ali, senjatanya sudah terlepas. Sudah diayunkan pedangnya. Tetapi Sayyidina Ali menahannya. Orang itu tetap menantang. Tapi Sayyidina Ali malah pergi. Lalu sahabat berbicara, "Ya Ali, mengapa engkau biarkan orang seperti itu? Dia sudah menantang seperti itu." Kata Sayyidina Ali, "Tidak. Padahal itu di dalam pertempuran. Di dalam pertempuran. Kalau salah-salah, kita akan kena. Di sini bermain keimanan. Yang menentukan kadar keimanan itu tinggi apa rendah. Apa gerangan? Innamal a'malu biniyat. Niatnya berjihad. As-sidda'u 'alal kufar. Tapi ada gemuruh yang lain di dalam dada yang berbeda dengan peruntukannya. Sewaktu ditanya Sayyidina Ali, "Mengapa engkau tidak tebas saja dia?" Kata Sayyidina Ali, "Nanti kalau ada perang lagi dengan mereka, tadi aku dalam keadaan marah." Ini dia, ada peruntukan yang seperti itu. Mungkin kita dalam keadaan begitu,
mungkin para sahabat tahu atau Medi tahu juga saya muda pergi saja kalau ini urusannya eh, dengan merendahkan derajat negara kita atau merendahkan derajat agama. Itu adalah kewajiban orang Islam membela negara dan membela agama. Tapi peruntukannya dan gaung yang dibawa bukan ghadab yang sembarangan. Harus ghadab yang meningkatkan kadar keimanan berdasarkan innamal a'malu biniat. Baru menjadi sebuah peribadatan besar. Ini dia. Para sahabat sekalian, tidak mudah ilmu yang seperti itu. Bagaimana menunjuknya? Bagaimana dirasakan oleh diri kita? Apakah ini marah yang berbau amarah, nafsul imaroh itu berbau kejahatan? Berbau kekejian? Atau amarah yang dibenarkan menurut petunjuk dan diperbolehkan? Atau berupa keberjuangan, berupa kepahlawanan, sejaah tadi. Ini dia, diperlukan ilmu untuk menilai rasa. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali tadi, diperlukan penilaian dengan otak kita. Yang mana ini, benarkah atau tidakkah? Ini sangat tipis sekali. Kadang-kadang orang awam malah tidak berpikir ke sana. Tetapi insya Allah kalau kita sudah meniatkannya, maka mana ini untuk negeri, membela negeri, maka pergilah kalian berperang. Karena ini menjaga negeri kita. Ini diantaranya. Para sahabat sekalian, ada sesuatu di balik ini saat kita untuk menilai ini kadar keberjuangan tadi, sejaah tadi, ataukah ini sesuatu yang buruk? Ada di dalam riyadhah wa mujahadah. Bila tidak, itu akan terlewatkan dan tidak akan terfikirkan. Ada sebuah keadaan di perjalanan itu berupa keterpesonaan atas apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Karena itu bagian dari tahapan-tahapan yang ada di dalam ghadab ini. Tetapi ini malah kebalikannya. Dirasakan oleh para pejalan sejati. Misalnya saya teringat, saya lupa apakah itu Abu Amr namanya atau apa. Lupa. Karena ini pengajian saya di masa lalu, di masa remaja. Salah seorang murid awal-awal tasawuf, Syekh Hasan Basri, dari Basrah, di Irak sana, Persia, Basrah ke belakang ke sana. Basrah itu mungkin sekarang apa masuk Iran ya, masih perbatasan lah, berbatasan. Itu di sana itu rawa-rawa banyak, ada rawa-rawa juga di daerah sana itu. Sedang mengajar, ini murid Syekh Hasan Basri ini, sedang melihat-lihat, membaca ayat-ayat Al-Quran, menerangkan hadis-hadis, menerangkan ayat Al-Quran. Ini seperti keadaan jauh dari persoalan ghadab tadi. Tetapi ini sesuatu pengalaman kelembutan yang ada hubungannya dengan bertempur melawan ghadab. Yang akan meningkatkan kadar keimanan kita.
Jadi Abu Amr ini tiba-tiba datang seseorang masuk ke dalam halakoh pengetahuan karena sedang menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tampan sekali orang itu. Sehingga saat melihat seperti ini, kalau ghadab tadi sedang bergemuruh, maka mata menjadi merah, darah mendidih, lari ke dalam hati, mengerjakan daya fikir kita tidak terkendali, tertuju kepada seluruh amarah. Tetapi yang satu ini, satu jenis, akan tetapi larinya ke arah kekaguman. Jenisnya sama. Begitu dilihat betapa tampannya anak ini, anak muda ini, saat dilihat itu, terlihat oleh mata, bukan mata yang ghadab merah, tetapi melihat sebuah keindahan ciptaan Allah, ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca tadi, hadis-hadis tadi menjadi lupa semua. Ini dia. Ini kebalikan daripada la taghdab. Setelah itu berhenti dan kemudian agak camplang lah mungkin pengajiannya begitu. Sedang menerangkan sesuatu karena lupa seluruh ayat-ayat. Maka beliau larilah kepada Syekh Hasan Basri. Ya Syekh, aku mengalami hal yang seperti ini. Ini adalah seorang pejalan. Lalu Syekh Hasan Basri merenung. Oh ya katanya, begitukah? Setelah merenung ini, tiba-tiba ini musim haji katanya. Kata Syekh Hasan Basri, pergilah engkau berhaji. Pergilah. Di sana nanti engkau akan harus mendatangi sebuah masjid. Saya ingat, Masjid Khaif namanya. Pergilah ke sana. Di sana ada seorang kakek-kakek katanya, suka duduk di tengah itu dan suka banyak dikelilingi orang. Jangan bertanya dulu kamu, katanya. Duduklah kamu ikut. Oh, kalau begitu baik Syekh katanya. Saya akan pergi. Bayangkan dari Basrah harus pergi ke Mekah. Karena sebuah atau satu persoalan yang ada kemelut di dalam hati. Yang tadi juga ghadab bisa lupa segalanya apabila kita tidak terkendali dengan otak kita karena gemuruhnya nafsul imarah, maka orang suka menyebutnya kalau bahasa Indonesia gelap mata karena marah. Tidak terkendali lagi badaniahnya. Ini otaknya jadi mati. Gara-gara melihat juga sama. Kemudian pergilah Abu Amr ini berhaji. Pergi ke Masjid Khaif itu, lalu duduk. Oh, ini yang dimaksud, ini kakek-kakek yang dimaksud. Duduk lama, tidak bertanya dan tidak berbuat apa-apa. Setelah itu kosong itu pergi. Setelah kosong, lalu datang menghampiri si kakek tadi. Perintah dari Syekh Hasan Basri, bertanyalah tentang keadaanmu itu. Lalu bertanya,
Syekh katanya, aku mengalami ini. Begini dan begini. Diceritakannya keadaannya. Sehingga ayat-ayat Al-Quran menjadi lupa. Setelah itu, kamu disuruh sama Hasan Basri kah? Iya katanya. Untuk bertanya kepadamu. Lalu saya itu merenung. Oh katanya. Mengapa dia menyuruhnya kepadaku? Lalu kemudian terus diterangkan. Tidak disebutkan di dalam kitab itu, diterangkannya seperti apa gerangan. Karena ini harus dilalui dan harus dirasakan. Man lam yasu' lam ya'rif. Harus dirasakan oleh para pejalan sejati sendiri. Ada satu jenis ghadab yang terasa, yang ini kebalikannya. Keduanya bisa melupakan segalanya. Maka terus diterangkan. Lalu Syekh itu tidak bosan-bosannya lagi. Mengapa ini katanya harus dikirim kepadaku? Lalu datanglah musim sholat asar. Datanglah orang yang memakai pakaian putih bersih, agak besar badannya, disebutkan di situ, di dalam kitab itu, putih bersih. Dan saat orang itu masuk ke masjid itu, semua orang tertunduk, semua orang manggut, semua orang sangat menghormati. Lalu maghrib datang lagi. Dan Abu Amr ini melihat siapa gerangan orang itu. Lalu orang tua yang tadi berkata, mengapa dia menyuruhnya kepadaku? Dia tidak menerangkannya sendiri, katanya. Dari Basrah kan kau? Ya, aku dari Basrah. Ini keadaannya musim berhaji ini. Setelah itu, engkau melihat orang yang tadi, yang lewat katanya besar putih, menjadi perhatian orang banyak. Ya, katanya. Kemudian maghrib engkau lihat juga, ya, orang itu semua hormat kepadanya. Siapakah gerangan, wahai Syekh, orang itu? Kau tahukah itu? Itu Hasan Basri dari Basrah katanya. Jadi setiap asar dan maghrib, asar selesai sholat, beliau pulang ke Basrah dari Makkah. Maghrib katanya datang lagi ke situ. Katakan kepada dia setelah engkau kembali, mengapa engkau mengirim datang kepadaku? Ini dia salah satunya. Dan sang Abu Amr yang berjalan juga mengalami keadaan yang seperti itu. Yang pertama, dia mendapatkan kekokohan kepada siapa dia mengaji. Dia mengaji kepada Syekh Hasan Basri. Jadi Syekh Hasan Basri itu masih mengalami zaman Rasulullah, dia masih kecil. Syekh Hasan Basri mengaji kepada siapa yang Al-Yamani itu. Masya Allah. Aki-aki ini sudah lupa-lupa itu. Yang khusus mengaji kepada Rasulullah tentang kemunafikan. Inilah dia para sahabat sekalian. Dua keadaan jenis ini harus diwaspadai oleh kita. Jangan sampai tindakan kita terlepas dari hukum-hukum. Tapi ada satu hukum
tentang ghadab ini sangat samar di dalam perjalanan tasawuf ini. Apakah ini boleh dan apakah ini tidak. Tetapi insya Allah garisnya adalah sebuah ketegasan seperti yang tadi dikatakan, dan kapan kita boleh bergerak. Menurut kadar apa? Kalau kita punya pemerintah, misalnya negeri kita dijajah sama orang asing, kata pemerintah berjihadlah, maka kita mungkin harus terlebih dahulu ya, harus di depan. Gitu. Kalau tentara mahal bayarannya, gitu, dan mahal pendidikannya, mungkin kita saja yang di depan, mungkin kita akan lebih gemar kita mati syahid kalau seperti itu. Karena ini adalah untuk agama, berarti atau untuk negara. Karena bukan ghadab yang tercela. Inilah para sahabat sekalian, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita. Allah mengampuni kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi selalu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hiasan di alam semesta ini, menjadikan orang lain tidak pernah terlukai hatinya oleh kita. Dan kalau apabila ada orang lain menyakiti hati kita, ampunilah mereka semuanya, maafkan mereka semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin.